Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi pembelajaran daring bersama saya, Niken Trisnawati. Saya dosen Teknik Industri Universitas Bela Bangsa Surakarta. Dan dalam sesi pembelajaran daring hari ini, saya akan membahas topik yang sangat relate tentang dunia teknik industri atau industri manufaktur, yaitu perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, apa sih perencanaan dan pengendalian produksi? Mari kita bahas bersama. Apa peran industri manufaktur dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat ya, jilbab yang saya pakai, kemudian laptop yang saya gunakan ini, kemudian baju yang saya kenakan, itu juga merupakan hasil dari industri manufaktur. Jadi, industri manufaktur itu sangat erat dengan kehidupan kita karena apapun barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil dari industri manufaktur. Nah, tapi apa yang membuat sebuah industri manufaktur itu unggul dalam persaingan global? Di sini ada istilah yang disebut dengan competitive advantage, yaitu kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain di industri yang sama, dengan tipe yang sama, dengan jenis yang sama. Maka penting sebuah perusahaan itu untuk menentukan kompetitif objektifnya atau tujuan dari uh, proses usahanya atau proses bisnisnya agar tetap menduduki unggulan, ya, memiliki keunggulan dibandingkan yang industri yang lainnya. Ada beberapa advantage atau competitive advantage di sini. Yang pertama adalah quality atau kualitas, kemudian speed atau kecepatan, dependability itu merupakan kemampuan sebuah perusahaan atau industri untuk memenuhi permintaan pasar. Kemudian yang pasti ada cost atau harga atau biaya atau price ya, istilah-istilah yang lain yang berhubungan dengan harga. Kemudian flexibility. Flexibility ini sangat penting seperti yang kita tahu, perusahaan atau industri itu harus changeable ya, atau mudah beradaptasi, adaptable dengan kehidupan yang semakin berkembang, baik dari teknologi yang digunakan, kemudian tren apa yang sekarang diminati oleh pasar. Nah, sebuah perusahaan atau industri itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, keputusan apa saja yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengendalian ini? Apa yang kita akan buat, kemudian apa yang dibutuhkan untuk membuat itu, kemudian apa yang sudah kita miliki, lalu apa yang harus kita peroleh. Kenapa perencanaan dan pengendalian itu dibutuhkan dalam sebuah perusahaan? Di sini ada suatu neraca di mana terdiri dari demand, yaitu permintaan pasar, permintaan uh, kebutuhan, ya, yang disandingkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah industri atau sebuah perusahaan. Neraca ini, di dalam neraca ini antara demand dan resources itu harus seimbang. Makanya di situ butuh untuk sebuah divisi melakukan proses perencanaan dan pengendalian agar permintaan yang semakin melonjak tetap dapat terpenuhi dengan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah industri atau perusahaan. Nah, resource sendiri itu meliputi apa saja? Meliputi bahan baku dan komponen, tenaga kerja, mesin dan peralatan, di mana ketiga hal ini atau sumber daya produksi ini merupakan input dari proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya adalah ada proses perencanaan, kemudian proses eksekusi atau proses produksi, kemudian proses pengendalian. Proses pengendalian ini untuk mengendalikan hasil dari perencanaan dan hasil dari implementasi atau hasil dari proses eksekusi yang dilakukan. Nah, menghasilkan output apa? Produk akhir. Produk akhir yang akan dipasarkan. Kemudian limbah yang akan diolah oleh perusahaan tersebut. Dari input, kemudian dari proses, kemudian menghasilkan output ini memiliki muara atau tujuan yang sama, yaitu memberikan kepuasan terhadap permintaan pelanggan. Sehingga PPIC dalam sebuah terminologi itu merupakan proses untuk merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk, kemudian mengalir, lalu keluar dari sebuah sistem produksi atau operasi, sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi dengan jumlah yang tetap tepat, tetapi dengan
menjaga agar biaya produksi tetap minimum. Disitulah yang disebut dengan sebuah proses yang efektif dan efisien. PPIC sendiri di dalam sebuah industri atau perusahaan itu memiliki fungsi yang pertama adalah perencanaan produksi, kemudian perencanaan inventory, kemudian perencanaan kapasitas, dan PPIC juga memiliki hak untuk mengatur jalannya produksi dan procurement atau pengadaan bahan baku, pengadaan material. Nah, selanjutnya ada proses kontrol produksi. Di sini adalah mengontrol atau memonitoring jalannya proses produksi, kemudian penyimpanan, kemudian pengaturan dari kapasitas, dan yang terakhir adalah proses penyimpanan dan perpindahan dari bahan baku yang sudah masuk ke dalam sebuah sistem proses produksi. Isu terbaru dalam proses perencanaan dan pengendalian produksi yaitu munculnya tren di mana perusahaan-perusahaan itu melakukan kolaborasi perencanaan atau disebut dengan istilah collaborative planning. Hal ini berhubungan dengan yang disebut dengan rantai pasokan. Hal ini sangat penting untuk membuat sinkronasi yang lebih baik dan keterbukaan di seluruh rantai pasokan. Sehingga dibutuhkan adanya kolaborasi bukan hanya dari proses produksi, tetapi perencanaan akan ditarik mundur dari misalnya dari kolaborasi dari divisi human resource, kemudian dari divisi marketing, di mana ini untuk menyelaraskan agar tidak adanya gap atau tidak adanya selisih atau tidak adanya sampai terjadi tidak dapat memenuhi kepuasan atau tidak dapat memenuhi permintaan pasar. Nah, sekian sesi dalam pertemuan daring kita hari ini. Saya harap materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman dan bermanfaat untuk pengetahuan tentang dunia industri ke depannya. Ya, jika ada yang ingin disampaikan bisa menghubungi saya melalui email saya atau nomor WhatsApp saya yang saya tulis dalam deskripsi box nantinya. Demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.